Kita buka sidangnya. Sidang perkara terdakwa Rafael Alun Trisambodo dibuka, dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwanya dipanggil masuk ruang sidang. Ada terdakwa agar masuk ke ruang sidang. Ya, silakan duduk. Saudara terdakwa sehat? Sehat ya. Jadi hari ini adalah pembacaan putusan ya terhadap keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. Ini sudah jadi Pak Jaksa, tapi saya baca singkat-singkat aja. Putusan nomor 75/Pitsus/TPK/2023/PN Jakarta Pusat. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 Khusus Jakarta Pusat pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara terdakwa nama Rafael Alun Trisambodo. Identitasnya telah termuat lengkap dalam putusan ini. Terdakwa dalam persidangan damping penasihat hukum Dr. Junaidi Saibi, SH MSI, LLM, Dr. Marcella Santoso, SH MKN, Brian Manuel, SH LLM, Andi Ahmad, SH Arif Fadilah, Arifin, SH MH, dan seterusnya. Kesemuanya advokat berkantor di Gedung Tata Puri lantai 6, Suite 601, Jalan Tanjung Karang nomor 3, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Terdakwa sekarang berada dalam tahanan. Pengadilan negeri tersebut telah membaca surat-surat dalam berkas perkara, telah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut umum sesuai dengan surat dakwaan telah termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa setelah pembacaan surat dakwaan penuntut umum tersebut, kemudian penasihat hukum terdakwa mengajukan keberatan sesuai dengan surat bertanggal 6 September 2023. Keberatan penasihat hukum juga sudah termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa terhadap keberatan penasihat hukum terdakwa, kemudian penuntut umum mengajukan tanggapan sesuai surat bertanggal 13 September 2023. Pada pokoknya menolak alasan keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut. Menimbang bahwa kemudian majelis hakim langsung mempertimbangkan keberatan penasihat hukum terdakwa, yaitu pertama, surat dakwaan aku tidak dapat diterima. A. Pekerjaan terdakwa adalah pegawai negeri sipil yang merupakan aparatur sipil negara, sehingga apabila terdapat dugaan pelanggaran atas kewajiban atau tugas terdakwa, maka dugaan pelanggaran tersebut terlebih dahulu diperiksa oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP, serta diuji dan dibuktikan dalam pengadilan tata usaha negara. Penasihat hukum terdakwa merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, bahwa hemat majelis hakim, alasan keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut tidak dapat diterima karena Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang menjadi rujukan alasan keberatan berbeda ruang lingkupnya dengan tindak pidana korupsi yang diuraikan penuntut umum dalam surat dakwaannya terhadap terdakwa. Ruang lingkup Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah tindakan penyelenggara negara atau gestures handling dalam rangka untuk penyelenggaraan fungsi negara atau fungsi pemerintahan belaka, bukan penyelenggaraan fungsi negara yang mengandung tujuan untuk kepentingan pribadi penyelenggara negara. Perbuatan penyelenggara negara semata-mata murni untuk menjalankan fungsi pemerintahan, sehingga meskipun perbuatan penyelenggara negara di sini melanggar hukum atau unrehmatic overheadsdat, tetapi perbuatan melanggar hukum tersebut tidak ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, maka hal tersebut bukan ranah tindak pidana korupsi. Sedangkan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum terhadap diri terdakwa
yaitu terdakwa dianggap telah melakukan perbuatan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dalam kedudukannya sebagai aparatur pajak atau pegawai negeri, hal mana penyimpangan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau memperkaya diri sendiri atau orang lain. B. Pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa beralasan hukum untuk tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya ditangguhkan karena terdapat sengketa prayudisial berdasarkan pemeriksaan perkara TUN nomor register perkara 27-G-2023 PT TUN Jakarta, sehingga pembuktian terhadap dugaan pelanggaran kewajiban dan tugas terdakwa selaku aparatur sipil negara harus terlebih dahulu dibuktikan dan diuji berdasarkan putusan tersebut. Kemudian dengan alasan adanya sengketa prayudisial, oleh karenanya penuntutan harus ditunda sehingga sengketa administrasi yang sudah diperiksa oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan nomor register perkara 27-G-2023 PT TUN Jakarta atau sengketa administrasi. Bahwa hemat majelis hakim, alasan keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut tidak dapat diterima karena proses hukum perkara tata usaha negara tidak menghalangi terhadap proses hukum perkara pidana. Hal ini disebabkan kompetensi pengadilan TUN berbeda dengan kompetensi pengadilan tindak pidana korupsi. Kompetensi pengadilan tata usaha negara menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah memeriksa dan mengadili satu perbuatan badan atau pejabat pemerintah dalam mengeluarkan keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara, basic kings dat. 2. Tindakan pejabat pemerintah atau penyelenggara negara lainnya dalam melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan konkret atau faktual material dat. Berdasarkan hal tersebut, maka alasan keberatan pemeriksaan perkara ini harus ditangguhkan karena adanya perkara nomor 27-G-2023 PT TUN Jakarta di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara PTUN. Alasan tersebut tidak dapat diterima. Poin C, proses penuntutan terhadap terdakwa tidak sah karena penyidikan, penetapan tersangka dan penyitaan terhadap barang bukti telah dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan prinsip hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan sebagai berikut. 1. Penetapan tersangka yang dilakukan terhadap terdakwa telah dilakukan secara tidak sah dan melawan hukum karena dilaksanakan pada saat penyelidikan atau setidak-tidaknya bersamaan dengan dimulainya proses penyidikan serta tidak disertai dengan surat penetapan tersangka terhadap terdakwa. Bahwa hemat majelis hakim, alasan ini dinyatakan tidak dapat diterima karena penetapan seseorang menjadi tersangka sepenuhnya adalah kewenangan penyidik dengan berdasar pada ketentuan adanya minimal 2 alat bukti sebagai bukti permulaan patut diduga pelaku tindak pidana. Jika dipandang penetapan tersangka ataupun mengenai barang bukti adalah tidak sah, maka pengajuan keberatan seharusnya melalui lembaga pra-peradilan. 2. Surat dakwaan aku tidak sah sebab uraian fakta tentang tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan aku telah didasarkan pada barang bukti milik pihak ketiga yang tidak memiliki keterkaitan antara perbuatan terdakwa secara langsung. Bahwa hemat majelis hakim, alasan keberatan ini dinyatakan tidak dapat diterima karena untuk mengetahui apakah benar barang bukti yang disita dalam perkara ini milik pihak ketiga, maka harus memeriksa bukti-bukti di persidangan. Karena itu sudah memasuki materi perkara. Poin nomor 3, surat dakwaan aku tidak sah sebab pemblokiran, pembukaan, penggeledahan dan penyitaan terhadap isi safe deposit box nomor 40083 pada PT Bank Mandiri Tbk atas nama terdakwa telah dilaksanakan secara melawan hukum dan bertentangan dengan segenap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa hemat majelis hakim, alasan keberatan ini tidak dapat diterima
Karena untuk mengetahui apakah tindakan penyidik melakukan pemblokiran, penggeledahan, penyitaan terhadap isi safe deposit box atas nama terdakwa, kesemuanya harus memeriksa bukti-bukti di persidangan. Karena itu akan dipertimbangkan pada pemeriksaan materi perkara. Bahwa begitu pula alasan keberatan penasihat hukum terdakwa pada poin huruf D, huruf E, dan huruf F mengenai surat dakwaan akuo tidak jelas menerapkan pasal 55 KUH pidana dan tidak jelas menguraikan kualifikasi dan peran pihak yang disebutkan di dalam surat dakwaan. Dan surat dakwaan akuo tidak cermat karena dalam uraian fakta tidak sesuai dengan unsur pidana yang didakwakan. Bahwa hemat majelis hakim, setelah memperhatikan surat dakwaan penuntut umum, ternyata sudah cukup jelas menguraikan mengenai perbuatan terdakwa yang telah diperbuat yang berkaitan dengan unsur-unsur pidana yang didakwakan terhadap terdakwa. Selanjutnya mengenai apakah benar atau tidak benar perbuatan terdakwa dilakukan oleh terdakwa ataupun peran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang disebutkan dalam surat dakwaan baru dapat diketahui secara pasti setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan. Bahwa yang substansi di sini adalah surat dakwaan penuntut umum sudah memuat uraian mengenai waktu terjadinya tindak pidana atau tempus delicti dan tempat terjadinya tindak pidana atau locus delicti. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, ternyata alasan keberatan penasihat hukum terdakwa tidak beralasan hukum karena yang pokoknya pada surat dakwaan penuntut umum sudah memenuhi syarat formal dan syarat material surat dakwaan sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 143 KUHP. Menimbang bahwa karena keberatan penasihat hukum terdakwa tidak beralasan hukum, maka keberatan tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima dan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan. Memperhatikan ketentuan pasal 156 ayat 2 KUHP dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan. Mengadili, satu, menyatakan keberatan penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima. Dua, memerintahkan pemeriksaan perkara ini nomor 75/Pitsus Datar TPK /2023 PN Jakarta Pusat tetap dilanjutkan. Tiga, menyatakan biaya perkara ditangguhkan sampai pada putusan akhir. Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 oleh kami Suparman Pak SKMH sebagai Hakim Ketua, Panji Surono SKMH dan Yeni Basir SKMH Hakim Ad-Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Willy SK Panitera Pengganti, dihadiri penuntut umum di hadapan terdakwa didampingi penasihat hukumnya. Jadi gitu ya pendapat majelis hakim setelah memperhatikan keberatan dan surat dakwaan penuntut umum menilai bahwa tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga pemeriksaan ini tetap dilanjutkan gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke pembuktian, pemeriksaan bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum yaitu saksi ya. Saksi bisa besok lusa, kita langsung mulai start hari Rabu. Kami mohon agar kiranya pemeriksaan terhadap saksi dapat dilakukan pada hari Senin tanggal 25 yang mulia. Hari Senin tanggal 25. Cuma ya masalahnya nih banyak jadwal sidang tipikor hakim anggota juga. Atau pada hari Selasa di tanggal 26 yang mulia. Hari Selasa. Saya kan bebas, saya nggak ada sidang. Hari Senin aja ya. Hari Senin aja. Ya. Oke, baik ya. Jadi kita jadwal hari Senin ya. Hari Senin. Kalau hari Rabu bisa nggak? Nanti Senin, Senin 2 kali seminggu. Senin Rabu. Bisa ya? Ya. Ya, sekarang panggil. Ya. Senin. Kalau Rabu berikutnya kan bukan Rabu, kita langsung jadwal. Biar nggak bisa.
Ya. Oke, jadi gitu ya penuntut umum. Karena ini kan banyak juga sidang tipikor, jadi kita mengatur dengan baik jadwalnya, jangan bentrokan dengan jadwal sidang tipikor yang lain. Karena ya pada umumnya sidang tipikor kan pagi sampai sore gitu ya. Jadi kita coba jadwal hari Senin dan hari Rabu, 2 kali seminggu. Itu ya penasihat hukum. Siap yang mulia. Jadi kita mulai Senin depan tanggal 25 ya. 25 Oh, ini tadi tanggal 1. Baca putusannya ini. Benar ya? Dia 18. Jadi kita jadwal penuntut umum tanggal 25 dan nanti saksinya tolong diatur ya. Makanya langsung kita tetapkan 2 hari itu, Senin dan hari Rabu, supaya nanti diatur saksinya. Misalnya kalau memang yang diperkirakan memberikan keterangan agak luas ruang lingkupnya, ya tentu kan banyak waktu diperlukan. Nah, yang dibatasi lah jumlahnya, jangan terlalu banyak. Tapi kalau sedikit-sedikit keterangan saksinya yang diperlukan untuk pembuktian dakwaannya, ya bisa 5 orang, ya kan, 1 hari. Siap. Nanti diatur aja gitu ya. Siap. Ya, baik. Izin majelis, melalui majelis kita boleh minta list saksi yang akan dihadirkan pada hari Senin dan hari Rabu, majelis. Ya. Mungkin kalau tidak di persidangan ini, sebelum persidangan minggu depan supaya kita bisa mempersiapkan. Jadi kalau bisa nanti ditembuskan, di chat aja lah, di chat ya, daftar nama saksi yang akan diajukan kepada penasihat hukum, atau melalui panitera pengganti juga bisa disampaikan panitera pengganti, nanti panitera pengganti kontak ke kuasa hukumnya bisa, atau langsung juga disampaikan. Itu kan informasi aja ya. Ya mungkin maksudnya supaya ada persiapan pertanyaannya nanti kepada saksi itu. Ya. Jadi saya kira udah cukup ya. Cukup Dari yang mulia. penasihat umum udah cukup. Cukup dari kami. Ya, baik. Jadi sidang ditunda hari Senin tanggal 25 September untuk pemeriksaan saksi. Sidang ditutup.